يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam pengajian kita setiap hari Ahad setelah sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, majelis kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari dari pengajian kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita semuanya. Dan mudah-mudahan yang saat ini mendapat ujian sakit, semoga Allah segera mengangkat dan menghilangkan penyakitnya dengan kesembuhan yang sebenar-benarnya. Kita langsung siap-siap ke surah Al-Maidah ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ Taurat, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Wa atainahul injila fihi hudan wa nur. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Wa atainahul injila fihi hudan wa nur. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.
وهدى وموعظة للمتقين. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, kita langsung artikan. Wa qaffayna, telah kami teruskan, telah kami ikut sertakan, bisa begitu. Telah kami iringkan, boleh. Ala, atas, asarihim. Asarihim, asar. Asar apa asar? Bekas ya. Jejak boleh, jejak ya. Bisa bekas, bisa jejak. Kami iringkan atas jejak-jejak mereka, atas bekas-bekas mereka. Kami ikut sertakan. Siapa maksudnya yang diikut sertakan? Bi Isa bin Maryam, dengan mengutus Isa putranya Maryam, dengan Isa bin Maryam. Biasanya kalau anak itu kan mesti bin bapaknya, ini bin ibunya, karena memang Isa itu kan nggak punya bapak ya. Isa itu nggak punya bapak. Kami ikut sertakan, kami iringkan, kami teruskan atas jejak-jejak mereka, Isa putranya Maryam. Jejak mereka itu jejaknya siapa maksudnya? Jejaknya nabi-nabi sebelumnya. Itu wa di awal, wa qaffayna, wa-nya itu kan kalau dalam bahasa Arab itu namanya waw atof. Waw atof itu namanya menyambungkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan bercerita apa? Tentang apa sebelumnya itu? Nyawa dengan nyawa, kemudian telinga dengan telinga, hidung dengan hidung. Meneruskan berita itu. Annan nafsa bin nafsi di Taurat. Nah, ini sekarang Allah mengatakan pada kita bahwa ayat ini meneruskan ayat sebelumnya sebetulnya. Makanya ada waw atof itu. Ada waw di depan itu loh. Wa qaffayna. Kami ikut sertakan. Apa bahasa Jawanya itu? Ngintil, ya. Ngintilin nabi-nabi sebelumnya. Ikut sertakan. Kalau jejak itu, kalau ada jejak kaki, maka jejak kaki itu diikuti. Atau kami timpakan, maksudnya jejaknya itu sama lah, bisa dikatakan sama dengan asar-asar sebelumnya, jejak-jejak mereka. Kami ikut sertakan Isa putra Maryam itu kepada jejak-jejak mereka. Maksudnya adalah nabi-nabi sebelumnya. Maksudnya sama. Maksudnya adalah sama antara Isa putra Maryam dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau tidak bisa dikatakan sama 100%, ya pokoknya secara global itu sama. Nah, inilah bukti kalau ajaran para nabi itu saling berkesinambungan. Ini ayat ini, wa qaffayna ala asarihim bi Isa bin Maryam. Kami iringkan, kami ikut sertakan kepada jejak-jejak mereka, kepada jejak-jejak nabi sebelumnya, kepada bekas-bekas nabi sebelumnya dengan Isa putra Maryam. Musaddiqon, yang membenarkan. Siapa yang membenarkan ini? Maksudnya siapa? Isa ini ya. 5 baina yadaihi. Atau 5 dulu, 5 apa 5 itu? 5, 6, 7. Nah, terhadap apa yang, atau kepada apa yang, atau bagi apa yang. Baina yadaihi. Baina dulu, baina. Bainal masjid wal bait. Bainal, ada kata-kata baina di Al-Quran apa itu? Baina itu di antara. Ya, baina itu di antara. Yadaihi kedua, bukan. Yadaihi itu kedua tangannya. Kami yang membenarkan terhadap apa yang ada di antara kedua tangannya. Minat Taurah, dari Taurat. Nah, yang membenarkan terhadap apa yang ada di kedua tangannya dari Taurat. Sebetulnya baina yadaihi itu artinya di hadapannya. Nah, di hadapannya dari Taurat.
Kenapa kok diterjemahkan begitu? Yang membenarkan terhadap apa di situ terjemahnya? Yang sebelumnya, yang membenarkan kitab yang sebelumnya dari Taurat. Maksudnya Taurat itu loh. Jadi Isa putra Maryam ini membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat maksudnya. Nah, tapi arti sebenarnya adalah yang membenarkan apa yang ada di antara kedua tangannya, yang membenarkan apa yang ada di hadapannya, bukan masa lalu sebetulnya. Ya, memang Taurat itu ada ketika itu dipakai gitu loh. Waktu kedatangan Isa putranya Maryam ini. Nah, kenapa diartikan sebelumnya? Karena Taurat itu adalah datang sebelum Isa itu maksudnya. Ya, tapi tetap dipakai. Nah, cuma dirubah-rubah, itulah masalahnya. Yang kemarin hukum-hukum dirubah, kan begitu. Yang pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, ini kemudian Allah mengutus Isa putranya Maryam untuk meneruskan bekas-bekas ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nah, makanya di sini Isa ini membenarkan apa ajaran-ajaran yang ada di dalam Taurat, yang membenarkan terhadap apa yang datang sebelumnya dari Taurat. Wa atainahu, dan kami memberikannya, dan kami mendatangkan kepadanya. Boleh juga begitu ya. Atayati ya. Dan kami memberikan kepadanya, dan kami Allah maksudnya memberikan kepadanya, kepada Isa al-Injila. Injil ya, Injil ya, atau kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kami memberikan kepada Isa itu kitab Injil, fihi, yang di dalamnya apa maksudnya? Injil yang di dalam Injil itu hudan, petunjuk, wa nurun, dan cahaya. Beda ini antara petunjuk sama cahaya itu beda ya. Pernah kita jelasin itu kan, hudan itu petunjuk kalau kita tersesat, itu namanya hudan. Kalau nur itu yang nggak jelas itu dikasih jelas, nur, cahaya. Kalau dia sedang nggak ada lampu, dikasih lampu itu kan dikasih cahaya, itu namanya nur. Dia gelap, ini apa maksudnya ya, itu namanya nur, keterangan maksudnya, terang, keterangan. Nah, makanya guru kalau di sekolah kan wis tak terang no bolak-balik kok saya gak ngerti-ngerti ya, itu namanya nur, diterangkan, dijelaskan, dari gak jelas jadi jelas, dari gelap jadi terang, itu namanya nur. Nah, beda dengan hudan. Nah, hudan itu petunjuk, kalau tersesat dikasih hidayah. Dan kami datangkan kepada Isa, kami berikan kepada Isa kitab Injil yang di dalamnya ada hudan wa nur. Sama juga Al-Quran juga begitu kan. Nah, jadi isinya sama ini sebetulnya antar kitab itu. Nah, memang ada perbedaan, ada perubahan hukum-hukum mungkin ya kan gitu. Tapi pada intinya secara global itu adalah sama ajarannya. Al-Quran juga dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan juga isinya. Wa musaddiqan, dan membenarkan lima baina yadaihi, terhadap apa yang datang sebelumnya, atau terhadap apa yang ada di kedua tangannya, terhadap apa yang ada di hadapannya, minat Taurat, dari Taurat. Sama kan dengan penggalan sebelumnya, persis kan. Nah, diulangi ini jadi 2 kali, tapi maksudnya beda. Yang pertama itu maksudnya apa? Maksudnya adalah Isa itu membenarkan ajaran yang ada dalam Taurat. Kalau yang kedua, kitab yang diberikan kepada Isa itu juga membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Nah, itu maksudnya. Kenapa kok diulangi itu? Musaddiqan lima baina yadaihi minat Taurat. Wa hudan. Nah, ini hudan diulangi lagi nih. Dan petunjuk, wa mau'izah, dan pelajaran, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini tersirat bahwa yang akan mendapatkan hudan, yang mendapatkan mau'izah dari kitab itu adalah dari kitab Injil maksudnya,
Atau kalau kita, karena ini di Al-Quran, maka adalah al-muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mendapatkan manfaat dari isi kitab itu. Makanya kalau orang-orang yang nggak bertakwa, nggak takut kepada Allah, ya baca kitab bolak-balik tetap saja nggak ada pengaruhnya ya. Itu dan ciri-ciri orang yang nggak takut kepada Allah. Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Petunjuk dan pengajaran bagi yang bertakwa. Itu ya. Baik, kita masuk kepada penjelasan yang lebih rinci lagi dengan membaca beberapa tafsir dari ayat 46 ini. Ayat ini saya bagi menjadi 5 bagian sesuai dengan penggalan yang kita baca. Yang pertama, wa qaffayna ala atharihim bi'Isa bin Maryam. Dan kami iringkan jejak mereka atau nabi-nabi sebelumnya, yaitu nabi-nabi dari Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah kami jadikan Isa itu mengiringi jejak-jejak mereka, yaitu jejak para nabi yang berserah diri kepada Allah dari nabi-nabi Bani Israel. Nah, ini di dalam tafsir Al-Qurtubi. Begitu aja tafsirnya. Kemudian di dalam tafsir At-Tabari, bahwa penggalan ini maksudnya adalah kami ikut sertakan Isa putra Maryam kepada jejak-jejak nabi yang berserah diri sebelum kamu Muhammad. Ini ada beda dikit. Ditambahkan kata Muhammad di dalam tafsir At-Tabari. Kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam. Maksudnya adalah kami iringi di belakang para nabi Bani Israel itu dengan Isa putra Maryam sebagai nabi terakhir dari kaum Yahudi. Nah ini, jadi Isa putra Maryam itu adalah nabi terakhir dari nabi-nabi Bani Israel atau dari kaum Yahudi. Kami iringkan di belakang mereka para nabi, di belakang para nabi Bani Israel itu dengan Isa putranya Maryam sebagai nabi terakhir dari kaum Yahudi. Ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir. Itu saja tafsirnya dari bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah musaddiqal lima bayna yadayhi minat Taurah, yang membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Maksudnya adalah dia atau Nabi Isa itu beriman kepada Taurat dan menjadi hakim dengan apa yang terkandung di dalam kitab Taurat. Ini ada dua maksudnya. Yang dimaksud membenarkan itu adalah beriman kepada kitab Taurat dan menjadi hakim dengan apa yang terkandung di dalam kitab Taurat. Inilah Nabi Isa. Kita juga ada yang mirip dengan ayat ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu kita punya ayat itu. Mirip dengan isi ayat ini. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di dalam tafsir At-Tabari, bahwa maksud dari membenarkan kitab yang sebelumnya adalah kami mengutusnya sebagai nabi yang membenarkan kitab kami yang telah diturunkan kepada nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa. Hal ini merupakan suatu kebenaran. Dia juga beramal dengan apa yang tidak dihapus oleh Injil, dan hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dia lakukan. Jadi ada dua maksudnya menurut tafsir At-Tabari. Maksud dari musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurah, yang dimaksud dengan membenarkan adalah karena hal itu merupakan kebenaran. Nah, kitab Taurat itu juga merupakan suatu kebenaran. Yang kedua, dia juga beramal, maksudnya Nabi Isa itu juga beramal apa-apa yang tidak dihapus oleh
Injil. Apa-apa yang tidak dihapus oleh Injil. Jadi ada yang dihapus sebagian oleh Injil, tapi sebagian besar isinya sama. Nah, dan hal tersebut merupakan wajib bagi Nabi Isa dan kaumnya tentu saja. Di dalam tafsir Al-Munir bahwa maksud musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah ini ada 4. Yang pertama, Isa putra Maryam membenarkan Taurat yang datang sebelumnya, baik secara perkataan maupun perbuatannya. Jadi yang dimaksud membenarkan kitab Taurat, baik secara perkataan maupun perbuatan. Tidak ngomong tok membenarkan, tapi juga perbuatannya membenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam tafsir Al-Munir ini, Isa putra Maryam mengakui bahwa Taurat itu adalah kitab dari sisi Allah yang merupakan kebenaran yang wajib untuk dilakukan. Kemudian Isa putra Maryam mempraktekkan atau mengamalkan isi-isi di dalam Taurat yang tidak bertentangan dengan Injil. Yang terakhir dari tafsir Al-Munir, Isa mengatakan, sesungguhnya aku datang kepada kalian tidak untuk membatalkan an-namus atau syariat di dalam Taurat, akan tetapi untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Ini perkataan Isa. Sesungguhnya aku datang kepada kalian tidak untuk menghapus atau tidak untuk membatalkan an-namus, tidak, atau syariat-syariat dalam Taurat seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Jiwa dibalas dengan jiwa, mata ada hukum kisos yang kita terangkan panjang lebar itu. Akan tetap tidak untuk membatalkan itu, tetapi untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Nah, artinya menyempurnakannya adalah menyambai dengan beberapa hukum, dengan beberapa nasihat dan pelajaran-pelajaran yang lain. Tafsir Al-Munir ya. Kemudian kita lanjutkan bagian yang ketiga, wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Kami telah memberikan kepada Isa kitab Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang menjadi penerangan. Maksudnya adalah yaitu sebagai petunjuk kepada perkara-perkara yang benar atau al-haq, itu hudan, dan sebagai cahaya yang bisa menerangi untuk melenyapkan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang meragukan dan memecahkan berbagai macam masalah. Tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Al-Munir, wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Kami memberikan Injil yang di dalamnya ada hudan dan nur. Maksudnya adalah kami memberikan Injil kepada Isa putra Maryam, di dalamnya terdapat petunjuk kepada hukum-hukum praktis, ya seperti hukum kisos kemarin, dan di dalamnya terdapat cahaya yang menerangkan pokok-pokok akidah, yaitu tauhid, kesyirikan, dan paganisme. Pagan itu perilaku penyembahan berhala atau perayaan ritual terhadap alam, pergantian musim mungkin, kalau di sini mungkin apa itu? Perayaan ritual terhadap alam ya. Jadi pagan itu namanya, paganisme. Atau upacara-upacara majis untuk menghormati leluhur. Itu di dalam tafsir Al-Munir. Jadi sama itu dengan Al-Quran sebetulnya isinya ya. Isinya sama. Ada tauhid, ada syirik, ataupun paganisme. Itu yang dimaksud dengan cahaya. Tafsir Al-Munir. Kemudian bagian yang keempat, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Nah, diulang lagi nih. Dan Injil itu, tapi Injil maksudnya, dan Injil itu juga membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Maksudnya Injil di dalam penggalan ini. Maksudnya adalah isi Injil itu tetap mengikuti kitab Taurat dan tidak menentang apa yang terkandung di dalamnya, kecuali hanya dalam sedikit permasalahan yang dia jelaskan kepada
kaum Bani Israel dalam sebagian perkara yang mereka perselisihkan di masa silam. Seperti terdapat dalam firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 50, wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Dan aku, kata Nabi Isa yang disebutkan lagi dalam Al-Qur'an, aku datang untuk menghalalkan bagi kalian sebagian yang telah diharamkan untuk kalian sebelumnya. Jadi dalam Injil itu menghalalkan sebagian yang telah diharamkan di dalam Taurat. Artinya bahwa kitab Injil itu memansuh atau menghapus sebagian isi dalam kitab Taurat. Tapi isi globalnya adalah sama. Berikutnya pengulangan kalimat ini, maksudnya wa musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurah, kan disebutkan 2 kali tadi di dalam ayat ini. Pengulangan kalimat ini adalah dengan maksud yang berbeda. Penyebutan yang pertama adalah bahwa Isa putra Maryam membenarkan kitab Taurat. Sedangkan penyebutan yang kedua ini adalah bahwa Injil juga membenarkan kitab Taurat. Jadi sinkron gitu antara perkataan Isa dan perkataan kitab yang dia bawa. Nah kalau nggak sinkron ya jadi bingung nanti kan. Nabinya bilang begini, kitabnya bilang begini. Nah ini nggak sama. Makanya diulang sama Allah. Tafsir Al-Munir. Di dalam tafsir At-Tabari, maksudnya adalah kami mewahyukan kepada Isa mengenai hal itu. Dan kami menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk membenarkan apa yang telah diturunkan sebelumnya dari kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada setiap umat melalui masing-masing nabinya. Ini lebih umum ini. Ini lebih umum di dalam tafsir At-Tabari. Maksudnya adalah bahwa Injil ataupun Nabi Isa itu membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya melalui setiap nabinya. Jadi tidak hanya Taurat kalau dalam tafsir At-Tabari. Ya, termasuk juga kitab yang lain yang diturunkan sebelum Injil. Taurat, Zabur ataupun suhuf-suhuf ya. Ataupun suhuf. Bagian yang terakhir dari ayat ini adalah wahudaw wa mau'izatal lil muttaqin, dan menjadi petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya yaitu bahwa Injil menjelaskan hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa pada masa Isa. Kepada hamba-hambanya yang bertakwa pada masa Nabi Isa. Dan menjadi pelajaran bagi mereka. Itu maksudnya ya. Menjelaskan hukum-hukum dan menjadi pelajaran bagi mereka. Sebagai pencegah bagi mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah dan berhati-hati terhadap siksaannya dengan cara mentaati perintahnya dan menjauhi atau meninggalkan larangan-larangannya. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Kemudian di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wahudaw wa mau'izatal lil muttaqin, petunjuk dan pengajaran bagi orang yang bertakwa adalah yang pertama bahwa pengulangan kata hudan, ada 2 hudan di ayat ini, mempunyai maksud yang berbeda. Yang pertama atau hudan yang pertama adalah dimaksud keterangan-keterangan tentang hukum, syariat dan taklif-taklif. Itu maksud hudan yang pertama. Hudan yang pertama itu tadi hudaw wa nur wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Yang dimaksud hudan di situ adalah keterangan-keterangan tentang hukum-hukum, syariat-syariat dan taklif-taklif. Jadi hukum-hukum. Kalau kita mungkin mirip-mirip hukum fikih lah ya. Seperti hukum qisas. Dan taklif. Taklif itu hukum bagi mukallaf. Kalau kita kayak sholat, puasa gitu. Itu namanya taklif. Pembebanan. Beban bagi mukallaf itu namanya taklif. Yang kedua, maksud hudan adalah bahwa Injil
menunjukkan dengan jelas tentang kenabian Muhammad. Nah ini, bahwa dalam Injil itu ditunjukkan dengan jelas perihal kedatangan Nabi Muhammad, sehingga Injil dapat menjadi sebab orang-orang bisa mendapatkan hidayah kepada risalah Islam. Sebab Injil berisikan berita gembira tentang kedatangan sang Nabi terakhir yang merupakan Barqilit Agung, atau istilah di dalam agama Nasrani yang berarti the Holy Ghost, ya, the Holy Ghost atau the Holy Spirit. Adapun itu hudan, ya. Adapun nuron berarti keterangan tentang tauhid, kenabian dan hari kiamat. Ini nuron. Pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah bahwa Injil berisi nasihat, berisi pengajaran dan teguran-teguran yang sangat mendalam dan sangat kuat. Hanya orang-orang yang bertakwa saja yang bisa mengambil manfaatnya. Itu maksudnya wahudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Itu di dalam tafsir Al-Munir. Nah, sudah itu saja tafsirnya. Kemudian kita langsung saja masuk kepada ibrah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat 46 ini. Yang pertama, bahwa inti risalah kenabian atau pengajaran para nabi semuanya adalah sama, terutama di dalam hal keimanan dan ketauhidan. Ini ya, sama semuanya. Yang kedua, atau pelajaran yang kedua adalah bahwa Isa putra Maryam membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan ini berlaku umum, termasuk Rasulullah juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bahkan menerapkan hukum kepada kaum Yahudi itu dengan hukum Taurat waktu itu, kepada Yahudi yang ada di Madinah. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah bahwa Injil berisi petunjuk dan keterangan, huda wa nur. Ini juga berlaku umum, kitab kita juga begitu, berisi hudan wa nur. Jadi semua kitab yang berasal dari Allah itu isinya itu hudan wa nur, hudan dan nur, petunjuk tentang syariat dan kenabian Muhammad itu dalam Injil, ya, dan keterangan tentang tauhid serta akhir zaman. Yang keempat, bahwa Injil membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini juga berlaku umum, Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang kelima, hanya orang-orang yang bertakwa yang dapat mengambil pelajaran, yang dapat mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran yang ada dalam kitab Injil. Ini juga berlaku umum, hanya orang-orang yang takut kepada Allah saja yang bisa mengambil manfaat dan pelajaran dari kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Ada 5 ibrah. Jadi inti risalah kenabian itu adalah sama, bahwa para nabi itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Allah itu berisi hudan wa nur, berisi petunjuk dan cahaya. Yang kelima, Injil membenarkan kitab sebelumnya, atau semua kitab-kitab dari Allah itu selalu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Yang kelima, hanya orang bertakwa saja yang bisa mengambil manfaat dan pelajaran dari kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Nah, demikian tafsir dan ibrah dari surah Al-Maidah ayat 46. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan barangkali? Monggo Pak. Itu Allahu a'lam. Jadi saya nggak tahu kalau bahasa aslinya, ya. Soalnya Taurat dan Injil itu kan sudah nggak ada, ya, yang asli gitu, ya. Iya. Tapi jelas kalau bahasa kemungkinan tidak sama, Pak. Kemungkinan tidak sama. Karena risalahnya aja, isinya sama. Karena apa? Dulu itu Bani Israel itu bahasanya, ya, bahasa-bahasa dari ini, bahasa-bahasa di mana itu, ya. Kalau nggak salah bahasa Ibrani gitu. Setahu saya. Kalau masalah bahasa, ya. Tapi isinya secara umum adalah sama.
Kalau bahasanya kemungkinan besar beda kayaknya kalau bahasa. Sesuai dengan bahasa umat waktu itu ya kaum Bani Israel. Cuman bedanya adalah bahwa kitab-kitab itu Taurat, Injil itu hanya berlaku khusus bagi kaum waktu itu saja. Itu bedanya. Kalau Al-Quran itu adalah untuk umum, untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia itu bedanya. Karena Al-Quran itu datang sebagai penyempurna. Dari bahasa-bahasa yang datang itu juga ini kalimat-kalimat yang ada dalam kitab-kitab Injil sekarang juga menunjukkan kekhususan gitu. Nah, misalnya ada istilah domba-domba yang tersesat. Itu maksudnya kalau di Injil kan ada itu. Maksudnya siapa itu domba yang tersesat? Bani Israel maksudnya. Nah, karena selalu kufur kepada Allah. Itu Pak. Ada yang lain mungkin. Nah, perlu diketahui juga bahwa Nabi Isa itu juga ini ya, jangan salah paham. Jangan dikira Nabi Isa itu gak menikah sebagaimana berita yang tersebar. Nabi Isa itu juga menikah. Bahkan di kitab Injil itu disebut istrinya itu lebih dari satu bahkan itu. Kalau dalam keterangan yang saya dapat itu 5 itu istrinya Nabi Isa. Cuma nggak terekspos karena disembunyikan atau gimana. Bahwa Nabi Isa itu tidak menikah, yang tersebar gitu. Kalau di Injil itu kayaknya ada seorang wanita yang namanya Maria Magdalena. Kalau tidak salah begitu. Yang namanya terekspos. Sama satunya itu kalau nggak salah namanya Lydia atau siapa? Iya, itu keimanan kita begitu. Memang diangkat oleh Allah. Sebagaimana pernah kita bahas itu di surah Al-Imran kalau nggak salah. Memang diangkat oleh Allah dan nanti di akhir zaman beliaunya akan diturunkan kembali oleh Allah untuk meneruskan tugas-tugasnya ya. Yang tugas yang kita imani itu salah satunya adalah menghancurkan salib-salib dan membunuh Dajjal. Ya, membunuh Dajjal. Dan fitnah Dajjal itu fitnah yang terbesar di akhir zaman ini. Bahkan banyak tokoh-tokoh ulama sekarang bahwa kekacauan yang kita alami saat ini adalah bagian dari fitnahnya Dajjal. Paling tidak ya anak buahnya Dajjal lah. Dan kita ternyata bisa dikatakan dalam tanda kutip ini seperti gak bisa lari dari fitnah ini, dari fitnah Dajjal ini. Kacau balau ini sekarang ini kondisi zaman ini ya. Dan nanti akan adanya kedatangan Al-Mahdi yang akan memakmurkan dunia ini. Kalau kata orang Jawa itu itu yang dinanti-nanti apa namanya? Satrio Piningit ya, Satrio Piningit. Atau Ratu Adil atau itulah ya istilahnya. Kita itu Al-Mahdi. Nah, kalau Bani Israel itu yang ditunggu-tunggu itu namanya Mesias. Mesias atau apa? Ya begitulah kira-kira ya. Ada lagi mungkin yang lain. Baik, kalau nggak ada lagi, mudah-mudahan sebentar lagi nih hari raya Idul Adha ya. Jalannya ditutup kemana-mana itu ditutup total itu jalannya. Saya ke Lumajang itu waduh ditutup plek gitu kemana-mana. Katanya untuk mengantisipasi corona ditutup sama barrier ya nggak tahu. Jadi susah kemana-mana. Apalagi menjelang lebaran gini malah tambah susah. Katanya juga ini banyak ada yang dilarang sholat id atau gimana. Masya Allah ini fitnahnya makin besar bagi ujian keagamaan kita ini. Tapi ala kulli hal mudah-mudahan kita tetap menggunakan waktu-waktu ini semakin meningkatkan ibadah, banyak berdoa kepada Allah, khususnya minta ampun kepada Allah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat mustajab sebagaimana Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi hari-hari yang 10. Sebagian ulama menafsirkan bahwa itu adalah 10 hari di awal Dzulhijjah. Ini jangan lupa ini hari besar ini. Luar biasa ini. Jangan kita sia-siakan waktu ini.
pergunakan dengan baik, banyak berdoa, banyak minta ampun kepada Allah. Ini hari-hari ini bukti cinta kepada Allah diwujudkan dengan berkurban bagi yang mampu. Banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak minta maaf kepada Allah terutama ya, dan kepada sesama ya. Jadi minta maaf itu gak hanya pada hari raya Idul Fitri saja ya. Ini hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini yang semakin sekarang dikurangi kesemarakannya, semuanya ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan khususnya pelajaran yang kita pelajari bersama dari surah Al-Maidah ayat 46 ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita sekeluarga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis ini dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.